pengalaman di India ini telah memberi kesan yang sangat mendalam bagi hidupnya. Pada tahun 1931, setelah 3 tahun menetap di India, dia kembali ke Rumania untuk menunaikan tugas militernya. Beberapa peristiwa penting lain juga terjadi dalam dekade ini, disertai doktoralnya dipublikasikan di Perancis tahun 1936 dengan judul Yoga, An Essay on the Origin of Indian Mystical Theology. Dalam menghasilkan karya-karyanya, Iliade terlihat sangat terinspirasi oleh Carl Jung, ahli psikologi ternama di Swiss yang juga teman sejawat Sigmund Freud. Teori dua aksioma. Dua aksioma merupakan dua ide yang digunakan oleh Iliade sebagai pijakan dalam menghasilkan teori-teori selanjutnya. Adapun dua itu yaitu yang pertama, adanya keyakinan Iliade bahwa agama merupakan sesuatu yang independen atau autonom. Hal ini menjadikan agama tidak hanya diartikan sebagai produk dari realitas yang lain, sehingga agama harus diposisikan sebagai sesuatu yang konstan, variabel, independen, sehingga aspek-aspek kehidupan yang lain seperti sosial, psikologi, ekonomi harus bergantung pada agama. Oleh karena itu, fungsi agama dalam kehidupan manusia adalah sebagai sebab, bukan sebagai akibat. Adapun aksioma yang kedua adalah berkaitan metode yang digunakan dalam menjelaskan hakikat suatu agama harus menggunakan dua sisi pandang, yaitu history of religion dan fenomenologi. Hal ini dikarenakan masih banyak peminat agama yang hanya menggunakan cerita masa lalu atau history of religion mengenai agamanya, seperti mengumpulkan fakta, mengeneralisasikan apa yang didapat, kemudian mengkritisi, dan akhirnya mencoba menemukan sebab dan akibatnya. Padahal agama bukan hanya mempelajari sejarah, tetapi juga memerlukan adanya studi komparasi yang disebut fenomenologi, yaitu studi komparasi terhadap sesuatu penampakan yang dimunculkan kepada kita. Dengan demikian, menurut Iliade, tidak ada seseorang yang dapat memahami agamanya termasuk ritualnya tanpa adanya membandingkan dengan agama lain. Namun dalam mengaplikasikan fenomenologi ini menurut Iliade harus ada pemisahan antara tempat dan waktu sejarah tersebut dengan fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga akan diperoleh konsep Tuhan pada suatu agama. Misalnya, ketika ingin mengetahui konsep ketuhanan dewa langit, yaitu dewa Zeus oleh masyarakat Yunani, maka harus mengabaikan sisi bahwa dewa Zeus disembah oleh masyarakat Yunani pada zaman dulu. Namun, yang harus dilihat adalah adanya fenomena bahwa dewa Zeus adalah dewa yang kuat di antara lainnya dan sudah menikah serta tinggal di Bukit Olympus. Hal ini menjadikan adanya pengetahuan mengenai pola-pola konsep ketuhanan yang ditetapkan pada masyarakat Yunani dan tidak dipakai oleh masyarakat lain yang mempunyai konsep dewa langit lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifka. Iya, selanjutnya yaitu sakral dan profan. Pengertiannya, sakral adalah sesuatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan, atau pencemaran. Sesuatu yang kudus, suci, atau sakral adalah sesuatu yang harus dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Dalam hal ini, pengertian tentang yang kudus tidak hanya sebatas pada agama, melainkan pada objek, baik yang bersifat keagamaan maupun bukan. Tindakan-tindakan juga bisa disebut sakral, tempat-tempat, kebiasaan, dan gagasan-gagasan dapat dianggap sebagai yang kudus atau sakral. Jika dipandang dalam pengertian sempit, sakral artinya suci.
yang terhindar atau jauh dari pencemaran dan yang kotor. Sakral juga sering diartikan sebagai suatu yang keramat. Hal ini kebalikan dengan yang profan. Yang profan adalah sesuatu yang biasa, yang umum, tidak dikuduskan, artinya tidak disucikan, bersifat sementara, pendek kata yang ada di luar yang religius. Nah, sesuatu yang sakral harus dipuja, dihormati, disembah, dan diperlakukan dengan tata cara atau upacara tertentu. Sakral juga berupa zat, objek, waktu, hari, perayaan, dan lain sebagainya. Contohnya ialah bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Nah, bulan suci Ramadan ini bagi umat Islam dianggap bulan yang suci, yang diimani banyak keberkahan di dalamnya, sehingga pada bulan suci biasanya pada umat Muslim berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal yang suci, seperti memperbanyak ibadah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu kitab suci Al-Quran yang dihormati dan dianggap suci oleh umat Islam, yang mana ketika ingin membacanya harus ada adab-adab tertentu, misalnya berwudu dulu, kemudian bacanya dengan duduk dan pakaian sopan dan lain sebagainya. Sebaliknya yang profan adalah sesuatu yang biasa, yang rasional, yang nyata, tidak ada perlakuan istimewa dan penghormatan terhadapnya. Menurut pemikiran rasional dan materialistis Barat, segala sesuatu di alam ini sebenarnya profan, karena kesakralan itu hanya dianggap sepihak dari manusia atau masyarakat yang mempercayainya saja. Manusia yang sakral itu nggak ada di dunia ini. Kemudian ada arkais. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arkais mengandung arti yang berhubungan dengan masa lalu, yang berarti ciri kuno, tua, juga ketinggalan zaman. Bagaimanapun, yang sakral dipahami dan peran agama adalah mempromosikan perjumpaan dengannya untuk membawa seseorang keluar dari alam duniawi atau situasi historisnya dan memproyeksikan ke suatu alam yang berbeda kualitasnya, suatu dunia yang betul-betul berbeda, bersifat transenden dan suci. Bagi masyarakat arkais, yang sakral adalah sebanding dengan sebuah kekuasaan dengan realitas dan penuh dengan wujud. Kekuasaan yang sakral berarti realitas, keabadian, kekekalan, kedamaian, dan kebaikan. Maka dipahami bahwa manusia yang religius sangat ingin berpartisipasi dalam realitas. Dipenuhi dengan kekuasaan di kalangan masyarakat arkais, ide tentang sakral ini dianggap sangat penting bagi keberadaan mereka. Betul-betul membentuk setiap aspek kehidupan mereka. Otoritas dari yang sakral mengontrol semuanya. Bagi masyarakat arkais, kehidupan merupakan sakramen. Realitas yang paling utama ialah yang sakral. Mereka hidup dalam alam semesta, berada di bawah pengaruh yang sakral. Mereka mempunyai kerinduan yang dalam untuk tinggal dalam suatu dunia yang sakral atau berada sedekat mungkin dengan objek-objek yang disakralkan. Kemudian ada simbol dan mitos. Simbol dan mitos tidak saja hanya selalu tentang bentuk atau tanda, namun serangkaian gambar yang mengandung makna dan penuh perjalanan juga bisa disebut sebagai mitos ataupun simbol. Juga bisa disebut sebagai simbol. Simbol merupakan suatu cara untuk dapat sampai pada pengenalan akan yang sakral dan yang transenden. Semua kegiatan manusia pada umumnya melibatkan simbolisme. Setiap tindakan religius dan setiap pemujaan mengarah pada satu realitas yang meta-empiris. Maka manusia religius tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempergunakan ungkapan-ungkapan simbolis yang berorientasi ke seberang dunia sana yang mengomunikasikan makna-makna yang tidak langsung, non-literal dan tidak biasa, karena kodrat yang sakral dan juga kodrat semua fenomen religius menuntut demikian. Karena hal ini pula, Eliade menegaskan bahwa simbol merupakan cara pengenalan yang bersifat khas dan religius. Simbol dan mitos memberi daya tarik pada imajinasi yang sering hidup di atas ide yang berposisi biner. Keduanya memikat orang sepenuhnya, baik itu emosi, kehendak, dan bahkan aspek kepribadian yang bersifat alam bawah sadar. Dan sebagaimana dalam kepribadian, semua jenis dorongan yang saling berseberangan menyatu.
Di samping simbol-simbol besar seperti langit dan bulan, alam pikiran masyarakat arkais juga dipenuhi oleh imajinasi-imajinasi yang lebih rendah, misalnya dimanapun melambangkan tanpa bentuk, sebagai makhluk yang baru dalam ritual-ritual imitasi dan pertobatan. Air berfungsi sebagai pembersih dan penghapus dosa-dosa yang telah dilakukan, serta mengembalikan kita kepada sesuatu yang tanpa wujud. Dalam ritual Hindu, sungai Gangga dijadikan tempat mensucikan diri. Air digunakan dalam ritual pembaptisan pada agama Kristen, serta air pun digunakan umat Muslim pada saat mereka bersuci sebelum melaksanakan sholat. Simbol bebatuan melambangkan hal berbeda dengan air batu, memiliki substansi yang keras, kasar, dan tidak berubah. Ukuran sebuah mata memandang kehadiran sesuatu yang amat mengagumkan sekaligus menakutkan, memberikan janji-janji sekaligus ancaman yang dalam bahasa Latin diistilahkan dengan fascinanset, termendung. Pada upacara-upacara ritual masyarakat kuno, batu sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan patung atau arca. Arca perlambangan dewa-dewa. Batu tersebut memberikan sebuah kesan tentang kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Candi-candi di Bali atau Jawa pada umumnya terbuat dari batu. Nah, Candi Prambanan di Jogja yang merupakan candi Hindu yang terbuat dari batu yang melambangkan kekuatan dari dewa-dewa. Selanjutnya ada tantangan bagi semua agama yang akan disampaikan Tri Nur Cahyani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ialah tantangan bagi semua agama. Menurut Eliade, Judo Kristen berubah menjadi agama historis, merupakan momen yang sangat langka. Eliade menandai berawalnya suatu pergeseran dari kesadaran arkais, datangnya tantangan terhadap mitos kembali kepada keabadian. Peristiwa tersebut bukanlah satu-satunya proses perubahan terhadap agama. Eliade menjelaskan tentang pendapat diterimanya filsafat yang menolak keberadaan nilai yang sakral. Para pendukung pendapat tersebut mengklaim bahwa semua kepercayaan tersebut tidak ada bedanya dalam diri seseorang. Apakah yang sakral berada di luar atau di dalam sejarah? Pendapat yang benar menurut mereka adalah tidak ada yang dinamakan dewa-dewi. Tidak ada arketipe yang sakral yang bisa membimbing kita sebagaimana seharusnya hidup ini dijalani atau menunjukkan kepada kita apa tujuan hidup. Kita sekarang semestinya hidup tanpa ada yang sakral lagi. Eliade mengatakan bahwa yang terpenting dalam perubahan rasa keberagamaan ini adalah bukan karena terma-terma yang ada di dalamnya, melainkan konsekuensi yang mengiringnya kemudian. Gerakan gradual agama alam menuju agama historis yang tidak bisa diperhatikan ini telah meletakkan fondasi awal bagi pergeseran yang akan terjadi selanjutnya, yaitu agama-agama historis berubah menjadi filsafat sejarah, dan masyarakat religius berubah menjadi masyarakat yang melepas agama dari kehidupannya. Selama beberapa abad, penghapusan konsep ketuhanan dari alam secara perlahan telah membuka jalan bagi sebagian masyarakat untuk menerima gaya pemikiran yang semulanya hanya memiliki beberapa orang, namun kemudian menjadi anutan umum dengan tangan zaman modern. Pemikiran seperti ini adalah sekuler, artinya penghapusan yang sakral dari pikiran dan perilaku manusia. Eliade menjelaskan bahwa logika yang ada di balik pergerakan menjauhi agama ini adalah hal yang sederhana. Pemikiran sekuler tersebut memberikan argumen, yakni jika agama-agama biblikal seperti Yahudi dan Kristen bisa menciptakan perubahan dalam kesadaran religius di dunia, apakah itu berarti kita tidak diizinkan untuk membuat hal yang serupa bila kita inginkan? Jika nabi-nabi merasa mempunyai hak memperoleh yang sakral dari alam raya dan menemukannya dalam sejarah, kenapa kita tidak bisa mengikuti jejak mereka kemudian membuang yang sakral tersebut dari alam dan sejarah? Singkatnya, mengapa kita tidak bisa menghapusnya dari sejarah manusia?
Argumen-argumen tersebutlah yang digunakan oleh ilmuwan sekuler dalam kerangka berpikir mereka, yaitu filsuf non-religius yang muncul ke permukaan dengan daya pemikiran yang luar biasa dalam 3 abad. Mereka juga mengatakan bahwa tujuan hidup hanyalah uang dan materi lainnya. Di era kontemporer sekarang ini, filsafat non-religius semacam ini semakin menjadi. Mereka memiliki pengikut dari berbagai belahan dunia, tetapi Eliade tetap meragukan mereka. Nah, selanjutnya kritik terhadap teori. Teori-teori Eliade tentang agama telah banyak mendapat tanggapan luas dan ditentang oleh ilmuwan lainnya. Berdasarkan pijakan yang mantap, Eliade berusaha menentang pendekatan kaum reduksionis dengan rasa ketertarikan yang besar. Eliade tidak ragu dalam memecahkan persoalan dan berada di pihak yang berlawanan dengan kecenderungan yang ada pada saat itu. Adapun keraguan-keraguan yang ditujukan kepada buku-buku Eliade terlihat sangat sedikit. Misalnya, ada yang mengatakan bukti-bukti yang terdapat dalam agama Cina dan agama Islam luput dari tulisan Eliade, padahal dia diklaim banyak pihak sebagai ahli perbandingan agama global. Klaim lain yang dapat menyanggah klaim yang tidak dia muat dalam bukunya adalah bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengevaluasi teks dan ilmuwan-ilmuwan yang ia rujuk, dan juga menerapkan konsep modern kepada masyarakat purba. Sanggahan lain juga mengatakan bahwa sebenarnya pandangan Eliade adalah daur ulang dari paham evolusionisme Victorian, dan metode yang digunakan sangat bersifat intuitif dan spekulatif ketimbang ilmiah. Dalam menanggapi kritikan tersebut, kita juga harus mencatat kritik yang ada sehingga dapat dijadikan teori lain yang sama luasnya dengan teori Eliade. Hal tersebut akan terjadi jika pengkritik tersebut mampu menjawab dan mengoreksi dirinya. Nah, kelalaian Eliade dalam membahas Islam dan agama Cina ialah bukan merupakan satu kesalahan yang fatal. Hanya saja bukti-bukti yang ditemukan dalam dua tradisi tersebut bertolak belakang dengan kesimpulan umum yang ditarik dari tradisi-tradisi lainnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan seluruh bukti yang ada. Kemudian, Eliade kurang tepat jika dianggap sebagai seorang penganut evolusionis. Dia meyakini bahwa perubahan memang terjadi dalam sejarah, tetapi baginya perubahan ini sama sekali disamakan dengan progresivitas evolutif yang tidak dapat ditolak. Ya, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Dua aksioma merupakan ide yang digunakan oleh Eliade sebagai pijakan dalam menghasilkan teori-teori. Banyak peminat agama yang menggunakan cerita masa lalu menegangi agamanya. Bukan hanya mempelajari sejarah, tetapi juga memerlukan adanya studi komparasi yang disebut fenomenologi. Menurut Eliade, harus ada tempat dan waktu sejarah dengan fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga akan diperoleh konsep Tuhan pada suatu agama. Kemudian ada sakral, yaitu suatu yang terlindungi dari pelanggaran, pengacauan, atau pencemaran. Dalam hal ini, pengertian tentang yang kudus tidak hanya sebatas pada agama, objek, baik yang bersifat keagamaan maupun bukan. Tindakan-tindakan, tempat-tempat, kebiasaan, dan gagasan dapat dianggap sebagai yang kudus. Hal ini kebalikan dengan yang profan. Sesuatu yang sakral harus dipuja, dihormati, disembah, diperlakukan dengan tata cara dan upacara tertentu. Sakral juga berupa zat, objek, waktu, hari, perayaan, dan lain sebagainya. Contohnya kitab suci Al-Quran yang dihormati dan dianggap suci oleh umat Islam. Menurut
versi Eliade, agama adalah suatu sistem yang timbul dari sesuatu yang disakralkan. Sementara untuk melihat fungsi agama harus memandang dari segi sebab dan akibat. Simbol dan mitos tidak hanya selalu tentang bentuk atau tanda, namun serangkaian gambar yang mengandung makna dan penuh perjalanan juga bisa disebut sebagai mitos ataupun simbol. Semua kegiatan manusia pada umumnya melibatkan simbolisme, maka manusia religius tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempergunakan ungkapan-ungkapan simbolis yang berorientasi ke seberang dunia sana dan mengkomunikasikan makna-makna yang tidak langsung. Eliade mengatakan bahwa yang terpenting dalam perubahan rasa keberagaman adalah bukan karena terma-terma yang ada di dalamnya, melainkan konsekuensi yang mengiringinya kemudian. Gerakan gradual agama alam menuju agama historis yang tidak bisa diperhatikan ini telah meletakkan fondasi awal bagi pergeseran yang terjadi selanjutnya, yaitu agama historis berubah menjadi filsafat sejarah dan masyarakat religius berubah menjadi masyarakat yang melepas agama dari kehidupan mereka. Oke, baik. Sekian dari materi kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, yang ingin bertanya, boleh langsung diutarakan. Saya Sartika, saya izin bertanya. Apa saja yang bisa termasuk dalam sakral itu, terus bisa dijelaskan lebih rinci nggak? Terima kasih. Oke, baik. Dua lagi untuk termin pertama. Silakan. Misalnya, jika simbol tidak selalu tentang gambar, lalu apa saja yang bisa menjadi simbol? Baik, terima kasih. Satu lagi. Saya Rindi Ranjani izin bertanya, apakah ada simbol atau objek yang sama namun berbeda kepercayaan? Maksudnya dalam artian tuh dia berbeda agama, tapinya simbolnya sama gitu. Ada atau tidak ya? Iya, baik. Untuk kepada pemateri, mungkin yang ingin menjawab, dipersilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Soehartika. Tadi sakral itu bisa berbentuk apa saja, bisa lebih rinci enggak? Ya, jadi kembali kepada pengertiannya dulu, yang sakral ini, intinya yang sakral itu adalah yang suci. Yang suci. Gimana bentuknya? Baik itu objek, tempat-tempat, upacara, waktu, bahkan hari, bisa disebut sebagai yang sakral atau yang suci. Yang objek, misalnya apa? Sapi misalnya, sapi dalam agama Hindu. Mereka atau si sapi ini dalam agama Hindu itu disebut sesuatu yang sakral. Mungkin sebabnya karena dihormati nilai-nilainya gitu. Kemudian tempat. Untuk tempat apa? Contohnya tempat-tempat yang sakral, masjid. Tidak sembarang orang tuh bisa masuk masjid. Misalnya baru anak kecil kotor, badannya yang kotor masuk masjid tidak diperbolehkan, dibersihkan dulu, berwudu dulu dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada upacara-upacara. Biasanya di agama Hindu itu ada namanya upacara ngaben yang dianggap suci tuh oleh agama Hindu. Kemudian tadi ada lagi hari yang dianggap suci. Di agama kita itu tadi sudah disebutkan di PPT ada namanya bulan suci Ramadan yang dianggap suci oleh umat Islam. Kemudian ada juga hari Jumat yang dianggap suci, bukan yang dianggap suci ya, yang dianggap banyak-banyak
banyak kemuliaan di dalamnya. Gitu. Jadi apa saja yang bisa disebut sakral? Bisa berbentuk objek, tempat-tempat, waktu, bahkan hari. Jadi itu sehari. Untuk makalah yang lain mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah atau Rindi tadi apa? Jika simbol tidak selalu tentang gambar, lalu apa yang bisa menjadi simbol begitu ya? Jika simbol tidak selalu tentang gambar, lalu apa yang bisa menjadi simbol? Ciri khas. Ya, misalnya sholat untuk agama kita, tapi untuk agama Kristen itu sembahyang. Contoh lain lagi, misalnya perempuan di agama kita itu memakai jilbab, tapi tidak untuk agama yang lain gitu. Sama kayak gini, sebutin agama kamu tanpa kamu nyebutin apa agama kamu. Gitu. Jadi jika simbol tidak selalu tentang gambar, terus apa yang bisa menjadi simbol? Ciri khas. Gitu ya, Miftah. Siapa tuh dia? Miftah atau Ranjaini? Untuk pemakalah lain atau teman-teman yang lain yang mau menambahkan, boleh dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada pertanyaan, apakah ada simbol atau objek yang sama namun berbeda kepercayaan? Maksudnya dia agamanya berbeda tetapi simbolnya sama. Gini, kita contoh ambil dari batu. Batu dalam umat Islam itu ada namanya batu Hajar Aswad yang dipercaya, yang dianggap suci, yang dipercaya bahwa itu batu berasal dari surga. Gitu. Kemudian ada lagi batu dalam agama Hindu, namanya arca. Arca ini dipercaya sama agama Hindu sebagai media keagamaan untuk tempat memuja dewa-dewi di agama Hindu. Juga sebagai memberikan persembahan atau sesaji. Jadi bukan simbolnya yang sama, cuma sifatnya. Gitu. Itu ya, Ranjay. Baik, langsung kepada termin kedua. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh diutarakan. Saya izin bertanya, pada saat Eliade berhasil menyelesaikan 2 buku, buku tersebut judulnya apa dan isinya menceritakan tentang apa? Ya, baik, Dewi. Terima kasih. Ada lagi? Teman-teman yang lain, silakan. Saya izin bertanya, apakah teori Eliade ini dapat diterima oleh warga Indonesia? Terima kasih. Baik, ada lagi?
Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Bapak Kala ada yang ingin jawab. Silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiwi. Dua buku tersebut, yang pertama yang berjudul Pattern in Comparative Religion pada tahun 1949 yang menjelaskan tentang fungsi simbol dan agama. Buku yang kedua yang berjudul The Myth of Eternal Return pada tahun 1949 menerangkan tentang konsep historis, sakralitas waktu, dan perbedaan antara agama kuno dengan pemikiran modern. Ya baik, untuk pertanyaan sama Kamila Putri ditampung dulu ya. Teman-teman yang mau ditanyakan boleh diutarakan. Ayo silakan Pemakala. Iya Pak. Saya mencoba menjawab pertanyaan sama Kamila.
apakah teori Eliade ini masih dipakai di zaman sekarang? Menurut saya, sepengetahuan saya, teori Eliade ini sudah jarang ya, bahkan mungkin sudah tidak ada. Karena Eliade ini memfokuskan pada masyarakat arkais, masyarakat yang kuno gitu. Masyarakat yang tadi kan arkais artinya tertinggal, kuno. Itu. Jadi kalau di zaman sekarang masih dipakai tidak, sepengetahuan saya tidak. Mungkin dari pemakalah lain, Tanzila Silmi atau Tri Nur Cahyani ingin menjawab, atau mungkin teman-teman lain mau menyanggah, dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi, atau jika tidak ada mungkin bisa dilengkapi oleh Bapak Isman Iskandar, dipersilakan. Ya, saya kira dari pemakalan Anda terkesan sepertinya tidak menguasai bahan ya kalau seperti itu. Salah.
Ya, baik. Sepertinya pemakala ya. Ya, baik. Ini yang buat makalanya siapa? Saya, Bapak. Iya. Ini Anda menguasai bahannya enggak sih ya? Iya. Ini pemakala Anda menguasai bahannya enggak sih? Nanti tolong dibaca-baca ulang lagi ya. Anda diberi amanah ya untuk teori atau informasi sebanyak mungkin terkait dengan tema atau topik yang diberikan ya. Jadi poin penting yang Anda harus kuasai terkait dengan teori dua aksioma ya. Ini juga di kesimpulan Anda bias ya, tidak fokus menjelaskan apa sih yang disebut dua aksioma itu ya. Dua aksioma yang dimaksudkan oleh Mr. Eliade, kalau ini Anda tidak kuat di sini, maka dipastikan poin-poin selanjutnya tidak kuat ya. Kenapa? Karena di aksioma inilah yang akan menjadi dasar ya kita memperbincangkan terkait dengan agama menurut Mr. Eliade ya. Kemudian terkait dengan agama sakral dan profan ya. Ini menjadi salah satu ini ya muara ya terkait dengan agama. Kalau sebagian ahli mengatakan mendefinisikan agama ya atau pemikiran-pemikiran terkait dengan ketuhanan, mereka biasanya akan mengacu kepada animisme maupun magis ya. Nah, di beberapa tokoh setidaknya ada 3 tokoh yang akan kita pelajari pada kesempatan ini terkait dengan agama. Menurut mereka agama itu merupakan bagian dari sakral dan profan ya. Ya, sakral dan profan. Ya tentu pengertian ini berbeda dijelaskan baik oleh Emil Durkheim maupun terkait apa yang dijelaskan oleh Mircea Eliade ya. Ya, terkait dengan sakral, kemudian terkait dengan simbol dan mitos, kemudian tantangan bagi semua agama, baru poin selanjutnya adalah kritikan terhadap teori ya, teori yang dikemukakan oleh Mircea. Kemudian di beberapa poin kita lihat makalahnya dulu ya. Ini kira-kira plagiasinya berapa? Pemakalah. Belum dicek, Bapak. Iya. Kan saya tanya kira-kira ya, karena Anda yang mengkopas ya, Anda yang memindahkan. Itu kan bisa pakai ini ya. Makanya kita tanya kira-kira Anda sebagai penulis, Anda memindahkan saja atau memparafrase atau murni dari pikiran Anda ya. Kalau bisa misalnya murni dari analisis Anda boleh katakan ini 100% tidak plagiat ya. Maksudnya seperti itu ya. Maka kita tanya secara subjektivitas Anda sebagai penulis makalah, kira-kira berapa persen? Banyak yang kopas, Bapak. Ya, walaupun Anda tidak sebutkan itu kelihatan ya. Kira-kira ya. Kita sudah tahu kalau itu banyak kopas, tapi kira-kiranya berapa?
Ayo pemakala. %50 mungkin Bapak. Ya. Ini sangat tinggi ya plagiasi Anda. Baik, saya jelaskan sedikit ya sebelum kita menguraikan lagi terkait dengan ya nanti dipresentasikan ulang ya minggu depan. Didengar ya? Iya, baik Bapak. Baik Bapak. Ya. Nanti Anda perbaiki kembali di poin kesimpulan ya. Poin kesimpulan pembahasan ya. Jadi makalah nggak perlu banyak ya. Tapi yang penting Anda paham apa yang Anda tuliskan. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan ya bahwasanya kerangka teori yang disebutkan oleh Minsea itu dibangun di atas 2 aksioma ya. Aksioma itu adalah sesuatu kenyataan fenomena yang telah dianggap benar ya. Yang telah dianggap benar dan tidak perlu dipertanyakan kembali ya. Ya, dalam teori kebenaran atau dalam filsafat, aksioma itu menempati posisi yang paling tinggi. Ya, biasanya kalau kita membangun narasi, membangun konklusi, membangun posisi, kalau sudah terkait dengan aksioma, maka aksioma itu tidak perlu dijelaskan ya. Karena dianggap sudah sebagai sesuatu yang aksioma. Nah, contoh misalnya terkait dengan matahari terbit dari timur ya. Nah, itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang aksioma ya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau misalnya kita membangun sebuah narasi ya, membangun sebuah paragraf, membangun sebuah kalimat ya, itu pengertian umum yang disebut sebagai aksioma. Nah, menurut Minsea ada 2 aksioma ya yang disebutkan. Yang pertama, agama sebagai sesuatu yang independen ya. Nah, disinilah nanti muncul yang disebut sebagai sakralitas agama. Ya, kemudian yang kedua, fenomenologi ya. Jadi ada 2 kata kunci ya. Kata kunci yang pertama terkait agama sebagai independen atau sakralitas agama. Kemudian yang kedua terkait dengan fenomenologi ya. Fenomenologi dalam definisi sosial, dalam definisi kualitatif, fenomenologi itu kita berusaha untuk mengungkapkan fakta berdasarkan fenomena itu sendiri ya. Ya, jadi contoh paling sederhana yang sering diungkapkan dalam buku-buku metodologi penelitian, kalau ada seseorang menangis, maka kita tidak langsung menjustifikasi kenapa dia menangis ya, tapi biarkan dia berbicara tentang dirinya sendiri kenapa dia menangis ya. Jadi biarkan fenomena itu yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk mencari informasi kenapa terjadi fenomena seperti ini ya. Jadi narasi yang dibangun itu lebih banyak ke narasi ya. Kalau dalam teori-teori sosial nanti kita sebutkan ya, apakah masih relevan di Indonesia agama-agama yang sistem kepercayaan tradisional ya, yang sebelumnya kita sebut sebagai sinkretisme, ada animisme, ada Hindu, ada Buddha, ada pemikiran-pemikiran yang sudah campur aduk, ada Islam ya, dan seterusnya. Itulah nanti yang akan coba kita jelaskan dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi tentu pendekatan ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang umumnya digunakan dalam tradisi fikih ya. Dalam tradisi fikih maka pendekatan kacamata yang digunakan akan lebih banyak melakukan justifikasi ini benar atau salah ya. Tapi dalam kajian-kajian sosial kita menjelaskan ya, orang menyembah berhala, kenapa menyembah berhala seperti ini tanpa mempersoalkan hukum menyembah berhala itu seperti apa sih?
ya, terlepas dari benar atau salah, tapi lebih banyak mengungkapkan terkait dengan fenomenologi yang ada, menjelaskan secara akademik, secara sosiologis, kenapa sih mereka sampai misalnya menyembah berhala, apa yang mereka takutkan ya, atau pemikiran-pemikiran seperti apa yang mereka pahami sehingga mereka masih percaya adat-adat leluhur, istiadat dan seterusnya ya. Itu yang disebut dalam kajian-kajian sosiologi sebagai fenomenologi ya. Nanti teman-teman sekalian yang melakukan kajian-kajian di Quran maka akan dihadapkan dengan kajian-kajian fenomenologi seperti ini ya. Kajian yang akan membimbing teman-teman sekalian untuk mengungkapkan fenomena keberagamaan masyarakat. Salah satu teori nanti bisa digunakan ya dari beberapa kerangka teori yang disebutkan oleh para ahli ya. Jadi fenomena sebagai studi perbandingan yang digunakan dalam menjelaskan hakikat suatu agama ya. Kenapa disebut sebagai hakikat suatu agama? Karena menurut Mircea, sakralitas yang dibangun itulah nanti yang akan menjadi inti ya, menjadi inti dari agama. Apakah ada pendapat yang lain ya? Tentu ada ya. Misalnya animisme yang paling banyak berkembang ya, atau hampir seluruh agama-agama ya mistik yang ada di dunia ini itu bermuara pada animisme ya, masih percaya kepada roh leluhur ya, masih percaya kepada apa benda-benda yang dianggap merupakan perwujudan dari dewa, perwujudan dari Tuhan, manifestasi dari kemampuan yang luar biasa dan seterusnya ya. Nah, untuk kondisi ini ya, kondisi atau tema yang kita bahas pada kondisi saat ini lebih banyak menjelaskan bahwasanya hakikat agama menurut Mircea itu lebih banyak menjelaskan ya terkait dengan sakralitas agama. Oleh karena itu, lagi-lagi ini paling sering muncul ya teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara teori-teori sosial keagamaan, maka istilah animisme itu harus dikuasai lahir batin ya. Animisme ya, kemudian terkait dengan sakral dan profan. Ini nanti akan ada 3 turunan ya, paling tidak sakral dan profan menurut 3 ahli ya. Ya salah satunya nanti Emil Durkheim, kemudian yang kedua Mircea, nanti ada tokoh lagi ya yang juga menyebut bahwasannya struktur keagamaan itu diungkapkan juga dengan sakral dan profan ya. Kemudian berapa istilah terkait politisme, monoteisme, evolusionisme ya. Istilah-istilah itu menjadi istilah-istilah kunci ya yang akan kita gunakan. Nah, menurut Mircea, sakral adalah sesuatu yang lebih dirasakan daripada dilukiskan ya. Sedangkan profan yang sesuatu yang biasa, rasional, nyata, tidak ada perlakuan istimewa ya, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian studi kasus yang disebutkan ya seperti tadi sudah disebutkan juga oleh makalah, orang-orang arkhais bersifat eksistensial ya, praktek-praktek masih bersifat pada masalah-masalah ya, masalah-masalah fundamental kehidupan ya. Dalam karya-karyanya sering disebutkan dengan beberapa tema ya, berbentuk simbolik misalnya struktur dan karakter sebagai sumber simbiolisme ya, mitologi, kemudian hierarki simbol menjadi bagian sistem simbol yang lebih besar. Kemudian kritikan terhadap pemikiran paling tidak ada 3 aspek ya, aspek teologi, kemudian aspek sejarah, kemudian presisi konseptual ya, atau tadi disebutkan juga oleh ini ya, disebutkan juga oleh pemakalah ya terkait dengan poin-poin yang tadi kita sebutkan. Kemudian ini yang tadi ya, ya, jadi teman-teman sekalian, di sini ada rumusan masalah ya. Rumusan masalah diawali dengan latar belakang ya. Rumusan masalah beda dengan pertanyaan ya, beda dengan soal. Soal itu pertanyaan tanpa harus dimulai dengan latar belakang ya. Maksudnya apa? Kalau Anda bertanya seperti ini kalimat soal ya.
terangkan, ya jelaskan latar belakang, ya jelaskan bukan seperti itu ya membuat rumusan masalah. Nanti juga tanda-tandanya disesuaikan ya, tapi dibuat dalam bentuk kalimat tanya ya, bukan dalam bentuk kalimat perintah. Kemudian tujuan, ya sebenarnya di sini Anda menyebutkan ya, tapi secara sistematik ya kita masih kekurangan informasi yang dibutuhkan ya untuk menjelaskan lebih detail. Ya nanti pengutipannya diperbaiki ya. Kalau sekarang nggak apa-apa ya, tapi kalau nanti diperiksa ya kalau memang Anda tidak perbaiki ya maka seperti itu ya yang akan Anda peroleh. Jadi ini footnote itu sebelum titik ya, setelah titik ya, bukan sebelum pemakalah. Iya, Bapak. Ya, jadi usahakan jangan diakhiri kalimat penjelasan itu dengan ya sebelum pindah ke subbab selanjutnya jangan diakhiri dengan footnote ya. Itu sepertinya puzzle ya, tapi Anda tidak melakukan komentar, analisis, kajian sama sekali ya. Ya makanya biasanya di bagian akhir ini kalau teman saya nggak usah terlalu panjang ya, setengah paragraf pun sebenarnya cukup ya untuk menggambarkan. Yang perlu digambarkan kan hanya dia dari mana, agamanya apa peristiwa yang paling penting ya itu aja sebenarnya yang penting Anda gambarkan di sini, nggak perlu panjang kali lebar ya, karena tidak relevan. Ini juga hanya sebagai pengantar ya untuk memberi penjelasan siapa sih yang akan tokoh yang akan kita bahas ya. Jadi ini terlalu panjang ya menguraikan narasi sehingga narasi pokok yang Anda bangun justru malah tidak kelihatan. Ya kemudian dua aksioma ini disebutkan ya ini jadi kebiasaan ya. Ini juga diakhiri. Ya, jadi jangan mengakhiri pembahasan dengan kutipan seperti ini ya, tapi inilah yang diakhiri dengan konklusi ya, dengan ini kan perdebatan akademik ya. Jadi pendapat yang Anda menangkan disimpan di sini. Ya, jadi jangan membahas di bagian ini tapi tidak memberi kesimpulan apa sih yang hasil dari yang Anda bahas di bagian atas ini ya. Kemudian tiba-tiba diakhiri oleh footnote ya. Ini menjadi kurang bagus ya. Kita tidak paham ini footnote-nya Anda setuju, Anda mengkritik, Anda mengevaluasi atau seperti apa. Dan kalau diakhiri dengan footnote seperti ini kesannya Anda tidak ada komentar sama sekali ya. Langsung pindah ke subbab selanjutnya.
Ya, jadi usahakan satu lembar, apalagi di pembahasan itu, ya dikasih footnote ya. Jangan hanya ditulis seperti ini, dalam satu lembar tidak ada keterangan sumber sama sekali ya. Nanti footnote-nya diperbaiki ya, ini tidak mata kiri dan kanan. Dan ya, jadi nanti diperbaiki ya. Anda sudah baca buku pedoman atau belum? Makalah? Ini pemakalannya masih ada atau tidak ya? Ada, Bapak. Iya. Kok responnya ini ya? Anda serius nggak? Iya, Bapak. Anda sudah baca buku pedoman atau belum? Sudah. Iya. Di dalam buku pedoman disebutkan, ya kita menggunakan bahasa tulisan ya, tidak menggunakan bahasa lisan. Ya, nanti Anda lihat di penggunaan bahasa, di situ salah satu poin yang disebutkan, jangan menggunakan bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa yang tidak jelas subjeknya ya. Salah satu yang disebut tidak jelas subjek, karena ini bahasa ilmiah, maka untuk kata-kata yang berupa domain kita, ya atau kata tunjuk menjelaskan kita, termasuk saya yang membaca, itu tidak relevan ya. Tapi langsung karena yang membaca itu tidak terlibat dalam proses penulisan Anda ya. Anda sendiri yang mempertanggungjawabkan, sehingga dalam buku pedoman, dalam karya ilmiah, bahasa kita itu tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan, itu lebih cocok ke bahasa lisan ya, bahasa lisan. Jadi apakah itu berarti kita ya, ini bahasa-bahasa seperti ini kurang ini ya, di bagian atas juga banyak ya. Membuang ya, yangnya juga ya. Betul ya, ini lagi-lagi diakhiri dengan footnote ya. Ini maksudnya apa diakhiri dengan, semuanya hampir diakhiri dengan footnote ya. Iya, Bapak. Ya itu kurang ini ya, dalam pengutipan Anda mengakhiri dengan footnote itu kurang. Ya di sini juga Anda tidak menjelaskan ya kritiknya dengan tuntas ya. Ya masih bahasanya masih sangat bias ya. Tidak perlu terlalu banyak penjelasan-penjelasan dia begini, kemudian dia begini mengatakan, tapi langsung saja ya dari apa yang poin-poin yang Anda maksudkan dikritik dalam 3 aspek misalnya. Jelaskan kritikan secara substansial ke aspek yang dimaksud, itu yang diminta ya. Jadi bukan berbicara panjang kali lebar, ini seperti ini, ya lebih banyak bercerita ya. Nah makanya di kesimpulan juga ini menjadi ini ya, banyak informasi yang berulang ya.
yang ulang yang kita tidak butuhkan karena sudah dijelaskan di pembahasan. Kalau Anda ya misalnya untuk menjawab rumusan masalah pertama cukup yang diminta itu nama ya, tanggal lahir, kemudian agama. Sudah itu aja ya yang penting Anda sebutkan di siapa itu untuk menjawab siapa ya. Paling tidak itu sudah mencukup ya, lebih dari cukup. Adapun kalau ingin dilihat lebih detail maka silakan lihat di pembahasan. Konsepnya kan seperti itu ya. Jadi bukan lagi ini berisi satu paragraf penuh ya, tapi cukup satu kalimat itu sudah bisa menjawab siapa ya. Itu untuk menjawab siapa. Kemudian apa teori dua aksioma ya. Nah ini juga dijelaskannya tidak ini ya, tidak ya ini juga masih mutan-mutan ya penjelasan terkait dengan apa sih yang disebut sebagai dua aksioma ya. Ya di sini disebutkan. Aksioma yang pertama itu apa, aksioma yang kedua itu apa, itu aja yang inti ya. Bukan lagi mutan-mutan seperti ini. Ya kemudian sakral ini menjadi panjang ya, kesimpulan Anda menjadi panjang ya. Banyak kritikan dan tidak perlu lagi disebutkan ya, langsung disebutkan kritikan terhadap teori ada 3 ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa ya, atau boleh langsung aspeknya saja, tapi dipastikan penjelasan terkait dengan kritikan ada di bagian pembahasan ya. Itu aja yang sebenarnya yang kita butuhkan ya, tidak bertele-tele, tidak panjang kali lebar kemana-mana, tapi fokus ya menjawab rumusan-rumusan masalah yang tadi di bagian atas. Kemudian untuk daftar pustaka Anda sudah melihat belum bagaimana cara membuat daftar pustaka? Nanti tolong dilihat Sudah, kembali Bapak. ya. Kenapa? Iya, Bapak. Iya. Yang tidak sesuai di sini yang mana? Yang bagian atas. Terus? Ketidaksesuaiannya di mana? Yang bawahnya itu, Bapak. Seharusnya ada yang menjorok tulisannya. Jadi, secara substansi, yang pertama, nama itu dibalik ya. Itu yang pertama ya. Kemudian bukan L Pars ya, tapi L Pars ya. Yang pertama, suku kata terakhir itu yang dimajukan menjadi suku pertama ya. Itu bedanya footnote dengan daftar pustaka ya. Jadi suku kata itu diawalkan ya, suku kata terakhir diawalkan. Kemudian tidak menggunakan dalam kurung ya, tapi dalam kurungnya dihilangkan. Kemudian diakhiri dengan titik. Halaman juga tidak digunakan dalam daftar pustaka ya. Jadi banyak sebenarnya ya. Jadi nanti setelah itu baru yang tadi yang terkait dengan teknis menjorok ke dalam. Ya ini ke bawah juga sama ya. Nanti minggu depan di ini ya. Iya, Bapak. Tugasnya sudah dikumpulkan ya. Sudah Bapak, tapi di folder pertama itu Pak, karena sebelumnya udah pada ngumpulkan Pak, terus saya hapusin lagi biar dimasukin ke satu folder yang pertama, terus ada lagi yang belum masukin Pak. Terus folder yang kedua ada beberapa lagi yang belum mengumpulkan. Jadi kalau tidak masukkan sewaktu-waktu nanti diperiksa, kemudian itu berarti nilainya kosong ya. Saya ingatkan, jadi mohon maaf nanti kalau resikonya ditanggung sendiri ya. Yang penting kita sudah ingatkan, nanti kalau diperiksa kemudian di situ kosong ya mohon maaf, berarti nilai tugas di situ otomatis 0 ya. Jadi tolong diperhatikan. Ya coba kita tanya satu orang ya. Saya tanya yang tidak mengaktifkan kamera ya. Coba
ke Tias Rizky. Tias. Ini jangan-jangan orangnya nggak ada ya. Sekali lagi, Tias Rizky. Ya baik, tidak direspon ya. Bentar, saya ganti absennya dulu ya. Mohon maaf ya kalau dipanggil tidak ada respon, berarti dianggap tidak hadir ya. Baik, selanjutnya Sulfiana. Hadir, Pak. Ya masih ingat tugas yang kemarin? Masih ingat? Ya, Bapak. Tugasnya tentang apa? Yang komunisme, Bapak. Kira-kira apa intinya? Bisa dijelaskan? Kalau sepaham saya di Indonesia ini dilarang komunisme dikarenakan tidak sejalan dengan aturan negara, Bapak. Yang dilarang apa saja? Dari aspek ketuhanan, komunisme ini tidak. Yang dilarang itu kan kalau seingat saya di tab MP-nya ada 3 kan? Iya, Pak. Marxisme, Leninisme, dan komunisme ya. 3. Nah, ini hampir sama ya, cuma lebih detail itu dipisahkan ya. Ini khusus Marxisme, ini Leninisme, ini komunis ya. Walaupun boleh kita sebut dengan nama generik, itu semuanya masuk komunis ya. Ya baik, saya kira waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih Sufiana. Baik, kita akhiri pengukulan kita pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih kepada pemakalah, kepada teman-teman sekalian. Waktunya sudah habis. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.